Salam saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, biarlah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang begitu banyak yang merindukan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka beramai-ramai datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Dan dari antara mereka itu banyak orang-orang berdosa dan juga para pemungut cukai datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi, atas kehadiran para pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang Farisi akhirnya mengkomplain atau menganggap bahwa itu adalah kekurangan dari Tuhan Yesus dengan mengatakan, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Berhubungan dengan kritikan dari orang-orang Farisi ini, maka Tuhan Yesus pun menyampaikan perumpamaannya ini kepada orang banyak, di mana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang yang memiliki 100 ekor domba. Lalu dari 100 ekor domba itu 1 ekor dombanya tidak kelihatan, 1 ekor dombanya hilang. Maka orang tersebut pastilah menjadi gelisah atas peristiwa tersebut, dan dia pun akan mengambil satu tindakan, yaitu dengan meninggalkan domba yang 99 itu untuk mencari 1 ekor domba yang hilang tersebut. Dan ketika domba tersebut telah ditemukan, maka pemilik domba itu akan sangat bersukacita atas kejadian tersebut. Dan di ayat 7 yang menjadi renungan harian kita, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus, Tuhan Yesus juga pernah memberikan satu perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana anak yang hilang ini dia menghabiskan semua harta yang telah diberikan oleh orang tuanya kepadanya.
Dia menghambur-hamburkan uang tersebut untuk suatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Lalu kemudian sampailah apa yang dia miliki habis, hidupnya menderita di negeri orang. Dia berpikir bahwa aku memiliki ayah, bapak yang sangat kaya, kenapa aku tidak kembali kepadanya meskipun aku menjadi salah satu dari pegawai-pegawainya. Dan ketika bapaknya melihat dari kejauhan anaknya tersebut kembali, maka bapaknya sangat penuh sukacita. Bahkan dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk membuat suatu pesta yang besar, memberikan kepadanya cincin dan semua keperluan yang dianggap wajar diberikan kepada anaknya yang hilang itu, tetapi sudah kembali, sudah ditemukan kembali. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan bahwa domba yang hilang itu adalah salah seorang yang tersesat, orang yang berdosa, orang yang sudah jauh melangkah dari jalan Tuhan. Dialah yang disebut dengan domba yang hilang tersebut. Maka Tuhan Yesus pun rindu agar kita, umat manusia, umat berdosa, untuk kembali ke jalan yang benar. Karena kalau di sini Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Artinya bahwa sukacita oleh karena pertobatan itu bukan hanya sukacita bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi bahkan kerajaan sorga pun akan bersukacita atas pertobatan tersebut. Pertobatan tersebut tentu banyak hal yang boleh membuat seseorang kembali ke jalan Tuhan. Boleh karena dirinya sendiri, boleh juga karena orang lain. Tetapi adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk membawa orang-orang kembali ke jalan Tuhan. Karena dengan kita membawa orang-orang kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan, maka kerajaan surga di sana akan ramai para malaikat, bahkan Tuhan Allah akan bersukacita, dikatakan melebihi 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan karena mereka sudah bertobat. Tetapi orang yang meninggalkan jalan Tuhan, dia kembali bertobat ke jalan Tuhan, inilah yang membuat surga bersukacita dan kita pun bersukacita. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pertobatan bukanlah sesuatu hal yang berulang-ulang. Artinya saat ini kita katakan kita bertobat, tetapi besok maka kita melakukan kesalahan lagi. Tetapi pertobatan itu adalah meninggalkan dosa, dan kita pun menanggalkan bisa secara spontan, bisa secara perlahan-lahan, tetapi kita tidak kembali ke belakang. Kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan dosa, dan kita kembali ke jalan Tuhan. Kita menapaki hidup kita ke jalan yang Tuhan perkenankan. Jadi tidak hari ini bertobat, besok berdosa, lusa bertobat, berdosa lagi. Tidak seperti itu arti dari pertobatan. Pertobatan adalah kesediaan kita menanggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk, menanggalkan segala kejahatan-kejahatan, menanggalkan segala dosa-dosa dari diri kita dan berjalan di jalan Tuhan. Kita semua akan dimampukan oleh Tuhan, asalkan kita punya kemauan keras, kemauan yang sungguh-sungguh di dalam diri kita. Karena Tuhan pun akan bekerja melalui rohnya di dalam diri kita, membawa kita kepada perubahan demi perubahan. Jadi firman ini saudara-saudara semuanya memanggil kita agar Bapa kita di sorga bersukacita. Mari kita meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa itu dengan kehidupan yang baru, yaitu yang seturut dengan jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada
saat hari ini di mana kami boleh mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang satu ekor domba yang hilang tetapi ditemukan, yang membuat tuannya, pemiliknya menjadi penuh sukacita. Seperti itu pun kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan akan membuat surga akan bersukacita. Tuhan akan bersukacita oleh karena perubahan di mana kami mau meninggalkan segala dosa-dosa kami, kembali ke jalan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mampukan kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin.